Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Learning Journal. Perkenalkan, nama saya Husna Lailatul Rahmadani, NIM 21104008. Saya dari Prodi PGMI 1 semester 3 angkatan 2021, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Dato Karama Palu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan dan jawaban seputar konsep dan teori administrasi pendidikan yang telah didiskusikan pada pertemuan sebelumnya. Baik, jadi di sini terdapat 4 pertanyaan seputar konsep dan teori administrasi pendidikan. Yang pertama, pertanyaan dari saudari Nur Hanifah, yang mana pertanyaannya, mengapa administrasi pendidikan berperan penting dalam penyelenggaraan suatu lembaga pendidikan? Jawabannya yaitu, karena secara khusus administrasi pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan situasi di suatu lembaga pendidikan, agar pendidikan dan pengajaran di dalamnya berlangsung dengan baik dan lancar. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari saudari Iin Nuranisa, yang mana pertanyaannya, jika dalam suatu sekolah atau dalam lembaga pendidikan, guru mengajar tidak sesuai dengan bidangnya, apakah guru itu sudah termaksud administrasi yang terstruktur? Jawabannya yaitu, ada 2 persepsi, terstruktur dan tidak terstruktur. Dikatakan terstruktur karena setiap guru dituntut harus menjadi pendidik yang profesional, artinya semua bidang harus dikuasai. Tetapi, jika dilihat dari lembaga administrasi kependidikan, sebenarnya tidak terstruktur, karena setiap guru sudah ada yang membidangi secara khusus di sekolah-sekolah. Namun, kita lihat dari aspek sekolahnya dulu, bagaimana keadaannya, apakah sudah terpenuhi tenaga kependidikannya atau belum. Nah, kita melihat lagi bagaimana dana dari sekolah tersebut, apakah sudah benar-benar terpenuhi atau belum. Kemudian, bagaimana dengan keadaan sarana dan prasarananya, apakah sudah memadai atau belum. Nah, itu yang harus kita lihat dulu. Kalau misalkan belum, seperti tenaga pendidik kurang, maka berperanlah guru tersebut di semua bidang. Jadi intinya, administrasinya tidak terstruktur jika berkaitan dengan pertanyaan tersebut, namun bergantung lagi ke sekolahnya jika dilihat dari kondisi dan keadaannya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari saudari Devitri Permatasari, yang mana pertanyaannya, berikan contoh pelaksanaan administrasi di sekolah. Jawabannya yaitu, yang pertama administrasi persuratan dan pengarsipan, dan yang kedua administrasi sarana dan prasarana. Selanjutnya, pertanyaan keempat dari saudara Sudandi, yang mana pertanyaannya, apa kaitannya administrasi sekolah dan masyarakat? Jawabannya yaitu, kaitan antara administrasi sekolah dengan masyarakat, misalnya, sekolah berencana ingin membangun sebuah parkiran atau membangun sebuah pagar besi untuk keamanan sekolah. Kemudian, pihak sekolah mengundang wali murid untuk mengikuti rapat yang membahas tentang anggaran yang dibutuhkan dalam membangun parkiran atau pagar tersebut. Sehingga, pihak sekolah meminta bantuan atau tunjangan kepada wali murid sekian persen sesuai dengan kesepakatan dalam rapat tersebut. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai pertanyaan dan jawaban seputar materi, konsep, dan teori administrasi pendidikan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.